Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini kita sampai pada pertemuan kedua, yaitu tentang materi. Oke, saya Damar Septian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Materi berisi tentang materi dan sifatnya, perubahan materi, pembagian materi, partikel materi. Benda-benda seperti parfum, sabun, pasta gigi, cermin, obat-obatan, dan minuman merupakan benda yang biasa kita gunakan dalam kehidupan. Benda-benda tersebut ada yang terdiri dari beberapa zat, misalnya parfum yang merupakan gabungan antara alkohol dan minyak esensial, tetapi ada juga benda yang hanya terdiri dari satu zat saja, misalnya emas. Emas ini satu zat saja. Benda-benda yang telah disampaikan tersebut dalam ilmu kimia dapat dimasukkan ke dalam konsep materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Istilah materi meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh seperti air, pohon, dan tanah, serta yang tidak dapat dilihat dan disentuh seperti udara. Setiap materi memiliki sifat tertentu yang khas, yang memudahkannya untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya. Sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika suatu materi dapat dilihat dan diukur secara langsung, yang termasuk sifat fisika misalnya warna, bau, kerapatan, titik leleh, titik beku, kelenturan, dan kekuatan. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi dan berubah menjadi zat lain. Untuk mengukur dan mengamati sifat kimia hanya dapat dilakukan melalui reaksi. Maksudnya reaksi kimia. Contohnya, gas hidrogen dapat berubah menjadi air jika direaksikan dengan gas oksigen. Jadi hidrogen dapat berubah menjadi air jika direaksikan dengan oksigen. Setelah gas hidrogen dan gas oksigen bereaksi, dihasilkan zat baru, yaitu air, yang sifatnya berbeda dengan sifat pembentuknya. Untuk membedakan antara sifat fisika dan sifat kimia, contohnya kita lihat pada besi. Besi memiliki titik leleh sebesar 1000 derajat Celcius. Titik leleh tersebut disebut sebagai sifat fisika, sedangkan kemampuan besi untuk merubah menjadi karat besi disebut dengan sifat kimia. Selain dapat digolongkan berdasarkan sifat fisika dan kimia, sifat materi dapat dikelompokkan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah zat tersebut. Semakin banyak jumlahnya berarti semakin berat. Contoh, gula pasir yang beratnya 1000 gram, jumlahnya lebih banyak dibandingkan gula pasir yang beratnya 500 gram.
Sifat ekstensif materi meliputi berat, panjang, volume, molaritas, dan normalitas. Sedangkan sifat intensif materi adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah zat. Contohnya, berapapun jumlahnya warna dari gula pasir adalah putih. Sifat intensif materi meliputi kerapatan, temperatur, warna, bau, dan rasa. Selanjutnya, materi dapat mengalami perubahan. Air akan berubah menjadi uap air bila dididihkan. Jadi akan berubah menjadi uap air bila dididihkan dan akan berubah menjadi es bila dibekukan. Uap air bila didinginkan akan berubah menjadi air dan es bila dipanaskan akan berubah kembali menjadi air. Perubahan wujud yang terjadi pada air tersebut termasuk ke dalam perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Pada perubahan fisika, susunan komponen zat tidak berubah. Contoh perubahan fisika lainnya adalah kapur barus menyublim menjadi gas, gandum yang digiling menjadi tepung terigu, benang diubah menjadi kain, batang pohon dipotong-potong menjadi kayu balok dan triplek. Nah, coba kita lihat. Ada gambar. Pada satu itu padat menjadi cair, itu disebut mencair. Contohnya es krim yang mencair. Itu yang satu. Yang kedua ini cair menjadi gas disebut menguap. Contohnya air bila dipanaskan akan menguap. Seperti itu. Yang ketiga ini. Gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Contohnya pembuatan pupuk amonium nitrat garam dari laut. Seperti itu. Jadi kalau pupuk amonium garam itu prosesnya adalah mengkristal. Yang keempat itu adalah padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Sedangkan yang kelima adalah gas menjadi cair disebut mengembun. Contohnya embun di pagi hari pada daun-daun. Yang keenam cair menjadi padat itu disebut membeku. Contohnya pembuatan agar-agar atau jeli. Itu juga ini es batu itu juga. Bila kita memperhatikan warna daun pada pohon kelapa, kita akan mengetahui adanya perubahan warna pada daun kelapa. Ketika daun tersebut baru tumbuh, daun tersebut berwarna kuning. Kemudian semakin lama semakin hijau, dan bila sudah kering akan berwarna coklat. Perubahan yang terjadi pada daun tersebut merupakan perubahan yang bersifat tetap. Daun yang sudah berubah warna menjadi coklat tidak akan berubah kembali menjadi warna hijau. Perubahan materi seperti ini disebut dengan perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asalnya. Perubahan materi secara kimia akan menyebabkan terbentuknya zat baru. Pada perubahan kimia, susunan komponen zat berubah. Gejala yang menyertai terjadinya perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna, terjadinya endapan, terbentuknya gas, dan perubahan suhu. Contoh perubahan kimia adalah proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan yang merubah karbohidrat, air dengan bantuan sinar matahari menjadi makanan. Membuat masakan yang mencampurkan bahan-bahan masakan sesuai resep menjadi masakan yang dapat dimakan.
Itu juga disebut dengan perubahan kimia. Perubahan fisika hanyalah sementara, sedangkan perubahan kimia tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk semula. Pada perubahan fisika dan perubahan kimia berlaku hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum berubah dan setelah mengalami perubahan adalah tetap. Selanjutnya pada materi pembagian materi, secara fisika berdasarkan wujudnya materi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Secara kimia materi dapat dikelompokkan ke dalam zat tunggal dan zat campuran. Secara fisika, zat padat. Sifat yang dimiliki oleh zat padat adalah mempunyai bentuk dan volume tertentu. Partikel-partikel zat padat mempunyai energi yang sangat rendah. Jarak partikelnya sangat rapat sehingga partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Jika zat padat dipanaskan, terjadi penambahan energi yang menyebabkan partikel-partikelnya bervibrasi atau bergetar. Jika suhu dinaikkan, maka getaran semakin cepat, sehingga terjadi proses pemuaian dan jarak partikelnya semakin merenggang dan menjauh, yang menyebabkan perubahan fase menyebabkan perubahan fase padat mulai mencair. Itu kalau dipanaskan. Sekarang zat cair. Sifat yang dimiliki oleh zat cair adalah mempunyai volume tertentu tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Jarak antar partikelnya lebih renggang, memiliki energi yang lebih besar daripada zat padat, dan partikelnya dapat bergerak bebas. Bila dilakukan pemanasan, getaran antar partikelnya semakin cepat. Ikatan antar partikelnya semakin lemah sehingga partikelnya dapat bergerak bebas dan saling menjauh satu sama lain. Jika pemanasan tersebut dilakukan, maka akan terjadi perubahan zat cair menjadi gas. Selanjutnya adalah zat gas. Molekul zat gas selalu bergerak. Ikatan dari antar partikel semakin lemah dan semakin menjauh, sehingga jarak antar partikel semakin besar karena bergerak sangat bebas dan mempunyai susunan tidak beraturan. Keadaan akan semakin menjauhkan molekul satu dengan lainnya dan bergerak bebas, di mana keadaan tersebut akan terjadi bila suhu dinaikkan. Seperti itu. Selanjutnya secara kimia, materi dapat dikelompokkan ke dalam zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dikelompokkan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Klasifikasi materi dapat dilihat pada gambar. Sekarang zat tunggal atau zat murni. Dari bagian di atas, dari gambar tadi, diketahui bahwa materi dikelompokkan menjadi 2, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Zat tunggal adalah bentuk materi yang memiliki komposisi yang tetap dan sifat yang khas. Contohnya air, emas, oksigen, dan garam dapur.
Zat tunggal dapat dibedakan menjadi zat tunggal lainnya dengan melihat komposisinya dan dapat diidentifikasi melalui penampakannya, baunya, rasanya, dan sifat lainnya. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain dengan sifat reaksi kimia biasa. Dalam arti bukan dengan reaksi nuklir. Alam semesta ini mengandung unsur yang sangat banyak, tetapi yang baru diketahui dan dipelajari oleh para ahli adalah sebanyak 118 macam unsur, di mana diantaranya lebih dari 22 unsur adalah merupakan unsur buatan. Daftar dari nama-nama unsur tersebut dapat dikelompokkan dalam daftar periodik. Daftar periodik unsur-unsur setiap berkala. Unsur dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam adalah besi, emas, perak, aluminium, tembaga, natrium, kalium, dan magnesium. Unsur-unsur logam tersebut memiliki sifat-sifat seperti semua unsur logam berupa zat padat, kecuali raksa yang berwujud cair. Ya, jadi semuanya berupa zat padat kecuali air raksa. Air raksa ini padat tapi bentuknya cair. Merupakan penghantar listrik dan panas yang baik, memiliki titik leleh dan titik lebur yang tinggi, dapat ditempa dan memiliki kilap khusus di permukaannya. Sedangkan unsur non-logam tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Contohnya unsur non-logam adalah oksigen, nitrogen, belerang, karbon, klorin, dan yodium. Unsur-unsur dapat diberi nama berdasarkan nama penemunya, tempat atau sifat unsur tersebut. Unsur-unsur yang diberi nama berdasarkan nama penemunya misalnya kurium. Kurium itu ditemukan oleh Pierre dan Marie Curie. Mendelium ditemukan oleh Mendeleev. Einsteinium ditemukan oleh Albert Einstein. Unsur-unsur yang diberi nama sesuai dengan nama tempat misalnya Californium dari kata California, Europium dari kata Eropa, dan Francium dari kata Prancis. Unsur-unsur yang diberi nama berdasarkan sifatnya, contohnya manganes atau bersifat magnet, astatin dari kata astatos yang berarti tidak stabil, dan kalsium dari kata Latin calx yang artinya kapur. Para ahli kimia bersepakat untuk menggunakan simbol atau lambang untuk memudahkan penulisan unsur. Penulisan lambang unsur ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1813. Unsur dilambangkan dengan Unsur dilambangkan dengan 1, 2, atau 3 huruf. Huruf pertama dari lambang unsur selalu ditulis dengan huruf kapital ya. Dan huruf kedua atau ketiga ditulis dengan huruf kecil. Huruf pertamanya besar, huruf keduanya kecil, atau huruf ketiganya juga kecil. Contoh penulisan lambang unsur kobal dilambangkan dengan CO. Kobal itu lambang unsurnya adalah CO, C besar, O kecil. Nama dan lambang unsur lainnya misalnya B, boron, berilium, Be, barium, Ba, bismut, Bi, bromium, Br, dan berkelium, Bk. Mendelevium, Md, D-nya kecil. Tadi berkelium, B-nya besar, K-nya kecil. Einsteinium, Es, E-nya besar, S-nya kecil. Germanium, Ge, G-nya besar, E-nya kecil. Polonium, Po, P-nya besar, O-nya kecil.
Americium AM, A-nya besar, M-nya kecil. Californium CF, C-nya besar, F-nya kecil. Curium CM, C-nya besar, M-nya kecil. Nobelium NO, N-nya besar, O-nya kecil. Plutonium PO, P-nya besar, O-nya kecil. Neptunium NP, N-nya besar, P-nya kecil. Yang perlu diingat, jika huruf kedua dari suatu lambang adalah huruf besar, maka lambang tersebut bukanlah lambang unsur, melainkan lambang senyawa. Perhatikan contoh berikut. CO, C-nya besar, O-nya kecil, adalah lambang unsur kobal, ya, cobal atau kobal. Sedangkan CO, C-nya besar, O-nya besar, adalah lambang senyawa karbon monoksida. Contoh lain, HF, H besar, F kecil, adalah lambang unsur hafnium. Sementara H besar, F besar adalah senyawa hidrogen fluorida. Nah, ini adalah sistem periodik unsur. Jadi di situ banyak unsur-unsur yang dituliskan. Pada literatur lain telah ditemukan pada urutan 112, ya, 117 bukan 12 adalah UUS. Dan tabel ini akan selalu berkembang dan berubah seperti itu. Jadi ini akan selalu berkembang dan berubah tabel periodik ini. Tergantung penemuan-penemuan terbaru. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur. Oleh karena itu, senyawa dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia. Perhatikan contoh berikut. Molekul air memiliki rumus kimia H2O, merupakan suatu senyawa yang tersusun dari dua buah atom hidrogen dan satu buah atom oksigen. H2O, hanya 2, nolnya 1. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Molekul air dihasilkan dari reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen. Menurut persamaan reaksi berikut adalah 2H2 plus 02, bukan 02, 2H2 plus O2 akan menjadi 2H2O. Melalui proses elektrolisis, molekul air yang terbentuk dari reaksi tersebut dapat diuraikan kembali menjadi gas hidrogen dan gas oksigen, yaitu dengan cara 2H2O itu akan direaksikan kembali menjadi 2H2 plus 02. Sifat zat yang menyusun senyawa berbeda dengan sifat senyawa yang terbentuk. Pada contoh di atas, gas oksigen dan gas hidrogen berwujud gas dan mudah terbakar, sedangkan air berwujud cair dan digunakan untuk memadamkan api. Hal lain yang harus diperhatikan ketika membahas tentang senyawa adalah bahwa senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dengan perbandingan yang tetap. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukannya, Joseph Louis Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur yang menyusun suatu senyawa adalah tetap. Postulat tersebut dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Sebagai contoh,
Perbandingan massa gas hidrogen dengan gas oksigen dalam air adalah 1:8. Ya, hidrogen 1, oksigen itu 8. Itu bisa dilihat di sistem periodik unsur, di mana rumus air adalah H2O. Maka massa atom atau Ma dari hidrogen H adalah 2 kali dari Ma-nya atau massa atomnya, karena dia kan H2, berarti 2 kali Ma-nya. Hidrogen itu 1, sedangkan 0 tadi kan ininya nilai perbandingan massanya dengan ini kan 1/8, berarti kan 1 itu untuk hidrogen, 8 untuk oksigen. H2O hanya 2, O-nya adalah 1. Nah, hidrogen tadi 1, kan jumlah hidrogennya ada 2, berarti 2 kali 1. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk oksigen itu adalah tadi H2O, berarti O-nya adalah 1. Sedangkan nilai masanya oksigen adalah 8, berarti 1 kali 8. Nah, kalau dilihat dari tadi, H2O, jika H berbanding dengan O, maka hanya itu adalah 2, karena 2 kali 1 tadi, O-nya adalah ini 16. Ya. O-nya adalah 16. Jadi massa untuk oksigen itu 16. Jadi 2 banding 16, hasilnya adalah 1:8, seperti itu. Jadi senyawa kimia dapat juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu senyawa yang berasal dari benda hidup yang disebut dengan senyawa anorganik, dan senyawa yang berasal dari benda hidup yang disebut dengan senyawa organik. Selanjutnya adalah ini, campuran. Campuran adalah kombinasi atau gabungan beberapa zat yang terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya kita bisa mencampurkan 1 gelas pasir dengan 2 gelas serbuk besi, maka akan terbentuk campuran pasir dan besi. Contoh lainnya, bila garam dapur dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk campuran antara air dan garam yang disebut dengan larutan garam. Bisa dilihat dari gambar. Bagaimana sifat dari campuran? Perhatikan kembali contoh campuran antara pasir serbuk besi di atas. Coba lihat gambar. Untuk mendapatkan campuran pasir serbuk besi, kita dapat pula mencampurkan 1 sendok pasir dengan 1 atau 2 sendok serbuk besi. Hal ini menunjukkan bahwa zat-zat yang berbentuk campuran tidak memiliki komposisi yang tetap. Artinya, kita dapat membentuk campuran dengan mencampurkan berbagai zat dengan perbandingan yang tidak tetap. Sembarang pun hasilnya pasti perbandingan ininya pasti berbeda. Jadi dia tidak mempunyai nilai yang tetap dari campurannya. Jadi pada campuran pasir serbuk besi, kita masih dapat melihat dan membedakan antara besi dan pasir. Hal ini berarti sifat asli dari zat-zat pembentuk campuran masih tampak, sehingga komponen penyusun campuran tersebut dapat dikenali. Bagaimana dengan larutan garam? Apakah sifat zat penyusunnya masih dapat diamati? Dapatkah pasir dan serbuk besi yang telah dicampur dipisahkan kembali? Bagaimana caranya? Ya, benar. Campuran pasir serbuk besi dapat dipisahkan dengan melihat sifat dari pasir dan besi. Serbuk besi mempunyai sifat dapat ditarik oleh magnet, sedangkan pasir tidak dapat ditarik oleh magnet. Sehingga pemisahan antara campuran pasir serbuk besi dapat dilakukan dengan menggunakan magnet. Untuk mendapatkan kembali garam dapur dari larutan garam dapat dilakukan dengan metode kristalisasi, yaitu menguapkan air sehingga ketika sampai pada titik jenuh dari garam tersebut akan mengkristal.
Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang serba sama. Contohnya udara, larutan garam dapur, campuran alkohol 70% dengan air, dan bensin, di mana zat penyusunan campuran sangat sulit untuk dibedakan dan tidak terlihat lagi bahan semulanya. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran antara dua zat atau lebih masih nyata sifat masing-masing. Contohnya campuran terigu dan gula pasir, serbuk besi pasir. Itu bisa campurannya masih nyata, itu bisa dilihat. Komponen-komponen dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memisahkan campuran adalah dengan cara 1. Penyaringan atau filtrasi. 2. Penyulingan atau destilasi. 3. Pengkristalan atau kristalisasi. Yang keempat, kromatografi. Dan yang kelima, sublimasi. Penyaringan atau filtrasi merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel zat bercampur. Sedangkan destilasi atau penyulingan merupakan pemisahan atau metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat-zat cair yang bercampur. Jadi penyulingan itu untuk zat cair yang bercampur. Selanjutnya, pengkristalan atau kristalisasi. Dapat dilakukan pada campuran dengan salah satu zat yang bercampur pada keadaan lewat jenuh atau pekat, sehingga akan membentuk kristal. Contohnya gula itu kristalisasi. Selanjutnya, pemisahan dengan cara kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat atau koefisien distribusi antara partikel-partikel yang bercampur dalam satu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak, seperti itu. Sedangkan sublimasi itu didasarkan pada campuran zat yang salah satu komponennya dapat menyublim, seperti itu. Materi selanjutnya adalah partikel materi. Bagian yang terkecil dari suatu materi disebut partikel. Partikel-partikel dapat dikelompokkan menjadi atom, molekul, dan ion. Maaf, ada kekeliruan. Kebalik gitu ya. Partikel materi dikelompokkan menjadi atom, molekul, dan ion. Nah, atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contoh gambar bisa dilihat di sini. Atom itu di sini ada proton, elektron, dan neutron. Kalau elektron itu di pinggir, dia punya lintasan tersendiri. Ini adalah negatif, muatannya negatif. Kalau neutron netral, sedangkan untuk proton itu muatannya adalah muatan positif. Seperti itu. Kalau partikel proton ionnya adalah +1, masanya 1. Partikel elektron ionnya -1, masanya 0. Dan neutron ionnya 0 dan masanya 1. Sekarang molekul. Molekul adalah bagian terkecil dari suatu senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan fisik yang unik. Suatu molekul terdiri dari 2 atau lebih atom
yang terikat satu sama lain. Molekul dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur merupakan gabungan dari dua atau lebih atom unsur yang sama. Molekul unsur berarti dua unsur yang sama. Contohnya O2, H2, P4, dan S8. Molekul senyawa merupakan gabungan dari dua atau lebih atom unsur yang berbeda. Contohnya H2O, NaCl, H2SO4, dan CaOH2. Jadi kalau molekul unsur itu gabungan unsur yang sama. Sedangkan kalau molekul senyawa itu gabungan dari unsur yang berbeda. Selanjutnya, ini bisa dilihat. Selanjutnya adalah ion. Ion merupakan atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Berdasarkan jenis muatan listriknya, dikenal istilah kation, yaitu ion yang bermuatan positif. Misalnya kation kalium, K+. Dan anion, yaitu ion yang bermuatan negatif, misalnya klorida atau Cl-. Nah, kation itu adalah muatan positif dan anion adalah muatan negatif. Jadi di sini berbeda dengan apa itu yang dioda atau apa itu yang kalau yang anodanya malah positif, katodanya negatif. Ini berbeda. Itu kalau di ion itu yang positif adalah kation, yang negatif adalah ini anion. Seperti itu. Bisa dilihat gambar. Oke, cukup sekian beberapa materi yang diulas. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.